Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kanwil DJBC Jatim 2 Malang, Selasa siang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta barang bukti hasil penindakan selama semester pertama tahun 2020. Barang milik negara hasil penindakan senilai 1,5 miliar dimusnahkan dengan cara dibakar. Ribuan barang ilegal hasil sitaan kantor Bea dan Cukai ini terdiri dari barang kena cukai tembakau, yakni 1 juta lebih batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, barang minuman mengandung etil alkohol hingga barang kiriman pos. Jutaan barang ilegal ini didapat dari hasil operasi gempur selama periode pertama 2020 yang dilaksanakan pada periode 6 Juli hingga 1 Agustus 2020 di wilayah Malang Raya. Menurut Kepala Kanwil DJBC Jatim 2 Untarto Wibowo, dari jutaan barang hasil penindakan ini, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dengan dibantu jajaran TNI dan Polri, Bea Cukai akan terus melakukan penindakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menekan peredaran rokok ilegal tidak boleh lebih dari 3%. Lebih jauh, peran masyarakat juga sangat penting dalam pemberantasan barang ilegal ini. Bea Cukai juga menghimbau masyarakat untuk tidak membeli, mengonsumsi, dan memproduksi barang-barang yang dikenai cukai secara ilegal. Sementara selain di Kota Malang, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan secara serentak di seluruh kantor Bea Cukai di Jawa Timur 2. Serentak pemusnahan barang hasil penindakan selama 1 semester, jadi hanya selama 1 semester ini, dan insya Allah nanti kita akan lakukan lagi semester kedua nanti mungkin di bulan Januari setelah kita tahu sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi message pesan yang ingin kami sampaikan di dalam kegiatan pemusnahan ini adalah pesan kepada mereka yang masih melakukan kegiatan ilegal, baik itu produksi, distribusi, penjualan hasil tembakau ilegal, sigaret, tembakau iris, dan lain-lainnya, termasuk vape atau vape, itu berhentilah itu. Juga mereka yang masih mengimpor barang-barang yang dilarang dan dibatasi, narkoba, kemudian seks toys, senjata, bibit, makanan yang tidak melalui mekanisme yang sesungguhnya. Silahkan apabila masih ragu-ragu terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, silahkan datang ke kantor-kantor kami. Kantor-kantor kami dari Madiun sampai Banyuwangi itu ada untuk nanti konsultasi. Khusus pada hari ini memang kami lebih menekankan kepada produk hasil tembakau ilegal. Yang saudara-saudara saksikan, mostly sebagian besar adalah rokok, sigaret itu. Kerugian negara sangat besar akibat dari beroperasinya pabrik-pabrik rokok ilegal ini. Pertama tentunya penerimaan negara, sudah pasti itu hilangnya banyak. Yang kedua kesempatan bekerja. Kalau legal, di samping bisa menyumbang uang untuk negara, untuk pembangunan negara, juga tenaga kerja pasti akan lebih banyak terserap. Pada saat ini sangat diperlukan industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja, dan salah satu yang sangat tough, sangat kuat, sangat diandalkan sekarang ini adalah industri hasil tembakau untuk daerah Jawa Timur. Monggo silahkan di dalam kesempatan ini saya nitip melalui teman-teman semua, para wartawan, para pewarta ini untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Ayo kita berusaha secara legal. Legal itu mudah, legal itu sederhana. Silakan datang ke tempat kami untuk nanti mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan, dipandu bagaimana bisa meningkatkan produknya. Saya tidak sebut merek. Ada sebuah perusahaan yang dulunya juga nakal, tapi kemudian dia insaf, sekarang dia sudah triliunan itu sumbangannya kepada negara, dan dia juga sudah berani tampak muka, tampak dada, dan dia sudah ekspor kemana-mana. Karena apa? Karena dia sekarang legal. Itu. Simon Alfredo melaporkan.
Dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, pemerintah Kota Batu menggandeng 2 aparat keamanan, yakni TNI dan Polri. Hal ini bertujuan untuk mengawal pendisiplinan warga masyarakat dan sejumlah pengusaha agar tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Bertempat di alun-alun Kota Batu, pemerintah Kota Batu bersama TNI dan Polri menggelar apel bersama pencanangan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Apel bersama ini selain diikuti dari anggota TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan relawan, juga dihadiri forum pimpinan kepala daerah dan komandan Poltekkad, serta seluruh kepala SOPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Pencanangan instruksi Presiden ditandai dengan pembagian rompi kepada Satgas COVID-19. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghimbau agar masyarakat tidak melanggar protokol kesehatan. Hal itu demi kebaikan diri sendiri dan tentunya kebaikan bersama di saat pandemi COVID-19 ini. Melanjutkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020, Pemkot Batu akan memberlakukan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut sampai menghapus bantuan sosial kepada individu berupa bantuan langsung tunai. Untuk antisipasi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, Pemkot Batu juga akan memberikan sanksi lainnya yang akan diberlakukan terhadap individu adalah penyitaan KTP. Sedangkan kepada pelaku usaha akan ada tahapan sanksi hingga yang tertinggi pencabutan izin. Persentase yang memakai masker yang mengikuti protokol kesehatan itu masih sangat rendah. Untuk inilah Inpres diterbitkan supaya satu kegiatan atau aktivitas, terutama aktivitas yang membangun negeri ini bisa berjalan dengan baik. Kita awal-awal COVID sudah merasakan bagaimana ketika aktivitas itu diberhentikan, mandek PSBB, itu situasi kondisi langsung seperti terpuruk, ekonomi kita langsung tidak jalan dan sebagainya, dan terkonfirm peningkatan COVID tetap saja. Oke, Pak Kapolres. Sehingga sekarang ini yang katanya Pak Presiden, gas dan rem ini harus betul-betul diberlakukan dengan baik. Kita harus bisa beraktivitas, tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar. Jadi memakai masker yang benar, menjaga jarak, kalau ada kerumunan lebih baik menghindar hal-hal seperti itu. Ya, yang jelas stamina tubuh itu harus tetap dijaga. Tidur yang cukup, makan yang baik, berolahraga, berjemur itu harus tetap. Nah, kita kemudian protokol kesehatan harus dilakukan. Ini yang nanti kami tetap bekerja sama dengan TNI Polri untuk mengawal itu, dan sekarang ditambahi ada sanksinya. Sosialisasi sudah dari awal, tapi peringatan-peringatan nanti akan kita tempel di mana-mana sebanyak mungkin supaya orang-orang ingat bahwa sekarang ada sanksinya. Biasanya orang Indonesia ada tahap-tahapannya. Dari mulai peringatan, lisan, sampai tertulis, kemudian kalau pribadi ada pengambilan KTP, kalau usaha ada peringatan 1-2 sampai ditutup. Nah, itu adalah hal-hal yang sanksi yang bisa diterapkan. Yanto Yanjung melaporkan. Sementara untuk menegakkan hukum dan pengawalan pelaksanaan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, TNI bersama Polri, Satpol PP, dan BPBD penerjunkan ratusan personil untuk mendisiplinkan masyarakat dari tingkat kota hingga ke pelosok desa. Ratusan personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD akan terus mengawal penegakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Pengawalan ini akan dilakukan secara terus-menerus dari tingkat kota Batu hingga pelosok desa, yang bertujuan mendisiplinkan warga masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Salah satunya harus selalu memakai masker dalam melakukan aktivitas di luar rumah.
Kapolres Batu mengatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di daerah. Diharapkan, dengan diberlakukannya instruksi Presiden terkait peningkatan pencegahan virus corona, masyarakat Kota Batu tetap patuh pada aturan pemerintah agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dalam rangka pelaksanaan Inpres 6 2020, kami menurunkan kurang lebih 90 personil, 30 personil dari Polres, 30 personil dari Kodim, 30 personil dari rekan-rekan Satpol PP, totalnya 90, yang mana terhitung mulai hari ini sebetulnya ya, mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 24 September, ini kita laksanakan penegakan aturan protokol kesehatan. Ya. Mengenai nanti setelah 24 September akan dilanjutkan lagi, itu tentunya kita melihat perkembangan, termasuk juga instruksi dari satuan atas seperti apa. Namun pada prinsipnya kami TNI dan Polri siap untuk mendukung pengawasan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk juga mendukung untuk mengefektifkan penegakan aturan protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan Bu Ali. Ada sanksinya, eskalasinya dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, kemudian sanksi administratif sampai dengan penutupan izin usaha. Itu nanti akan kita kawal, akan kita backup, yang mana Satpol PP merupakan garda terdepannya tentunya untuk penegakan aturan Wali Kota. Kita TNI Polri akan backup, akan melakukan pengawalan terhadap efektivitas penegakan hukumnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi Presiden ini bisa sama-sama kita laksanakan secara optimal. Kami juga minta bantuan teman-teman media untuk terus menggelorakan disiplin protokol kesehatan, sehingga betul-betul minimal masyarakat aktivitas di luar rumah itu pakai masker semua. Seperti ya. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Mangraya. Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Malang resmi diberlakukan. Rencananya dalam pelaksanaan Inpres tersebut, warga yang tidak mengenakan masker akan mendapatkan sanksi sosial maupun sanksi administratif. Penerapan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ditandai dengan apel di halaman Balai Kota Malang bersama Forkopimda dan pemberian rompi kepada petugas gabungan yang akan turun ke lapangan. Rencananya dalam penegakan Inpres yang mulai diberlakukan pada Senin 24 Agustus, nantinya seluruh komponen akan terlibat, mulai dari polisi, TNI, Satpol PP hingga petugas BPBD. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa penegakan disiplin nantinya akan lebih menggunakan cara-cara persuasif. Harapannya akan tumbuh kesadaran di masyarakat terkait penggunaan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagi masyarakat yang terbukti melanggar, ada 2 sanksi yang diterapkan, yakni sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum atau sanksi administratif yakni berupa denda sebesar Rp100.000. Sementara, sebelum menerapkan sanksi sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Pemkot Malang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 1 pekan. Selanjutnya, akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Saya mengharap di Inpres pun dan Pak Presiden juga berharap memang kesadaran tumbuh dari warga sendiri, ya. Jadi punishment itu adalah sudah yang terakhir. Bandel, ya. Jadi disiplin sampai Pak Presiden nanti di salah satu media disampaikan bahwa kita harus diterapkan yang namanya Inpres 6 ini, karena
terlebih kemarin liburan panjang itu kan luar biasa, di mana-mana terjadi lonjakan yang luar biasa dan ternyata tidak pakai masker, ya, terus berjubel di beberapa tempat. Hanya dikhawatirkan setelah ini nanti ada lonjakan penambahan COVID-19. Di kita sudah ada perwal tadi sampaikan, perwal 26 itu insya Allah hari ini diundangkan, besok kita sosialisasi, itu gerakan secara masif, semua jajaran nanti akan bergerak ya. Di Impres yang sudah Simon Alfredo melaporkan. Menjadi salah satu jalan utama perlintasan kendaraan berat, Jalan Raya Kebon Agung padat kendaraan. Antrian panjang kendaraan terlihat sampai pintu perbatasan dengan Kota Malang. Menjadi salah satu jalan utama penghubung kota dan Kabupaten Malang, Jalan Raya Kebon Agung tidak pernah sepi kendaraan, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Proses pembangunan jembatan Kedung Kandang berpengaruh pada kondisi Jalan Raya Kebon Agung, khususnya kendaraan berat yang semakin banyak melintas, baik yang menuju Kota Malang maupun sebaliknya masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, masih dalam masa panen tebu, banyak kendaraan truk pengangkut tebu melintas, sehingga menyumbang kepadatan jalan. Truk-truk pengangkut tebu dari arah Kepanjen dan sekitarnya yang akan menuju pabrik gula Kebon Agung banyak melintas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, Jalan Raya Kebon Agung menjadi salah satu jalan utama kendaraan masuk dan atau keluar dari wilayah Kabupaten Malang. Cukup banyaknya kawasan industri, pabrik di wilayah Wagir menyumbang banyaknya kendaraan berat yang melintas. Di pintu gerbang perbatasan kota dan Kabupaten Malang terlihat antrian panjang kendaraan dari arah kabupaten menuju Kota Malang. Kepadatan ini sudah terjadi sejak pukul 11 siang dan biasanya akan berlanjut ketika sore hari. Mulai jam berapa biasanya ramainya, Pak? Mulai jam tadi jam 11-an. 11-an, Pak ya? Pak, berarti truk-truk juga banyak yang melintas ya, truk besar ya? Iya. Dari kabupaten ke arah kota ya? Iya. Itu karena salah satunya jembatan Kedung Kandang kan? Kedung Kandang Ya? itu. Perbaikan ya, kan? Ya, itu kan nggak boleh. Ya. Itu lewat mana itu? Gadang. Ke utara Ya. itu. Gadang kan banyak juga yang keluar lewat sini, Pak ya? Ya. Pak, kalau hari-hari biasa ramainya jam berapa ini? Hari-hari biasa itu setengah 7 sampai jam setengah 9. Pagi berarti ya? Pagi. Kalau sore jam 4 itu. Ya. Pulangnya orang-orang kerja itu. Kalau pagi berarti dari arah Kabupaten masuk ke ke kota ini. Kota Malang ya? Iya. Kalau pulangnya? Sorenya? Sama dari kota ya, dari kabupatennya. Sampai jam berapa biasanya kalau sore, Pak? Jam Padatnya? 4-an lebih itu. Sampai Jam nggak mesti kadang-kadang jam 6 sore itu malam ya? itu masih macet. Masih macet, Pak ya? Sampai ke Gadang Mergosono itu macet. Iya. Kalau lewat yang sini kacau enggak. Oh enggak. Enggak. Oh berarti yang belok ke sana ya, ke arah Gadang. Kanan, Iya. baru ke utara itu. Berarti aktivitas sekarang sudah mulai Pak ya? Sudah normal kegiatan, Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih minimnya kesadaran sebagian masyarakat untuk disiplin tidak buang sampah sembarangan berdampak pada banyaknya sampah di sungai. Tidak hanya itu, kemarau mengakibatkan air sungai surut dan sampah tidak hanyut terbawa air. Masih kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk tertib dan disiplin dalam membuang sampah berdampak pada masih banyaknya aliran air atau sungai yang penuh sampah. Seperti yang terlihat di aliran sungai yang membelah jalan raya di kawasan Pakisaji, Kabupaten Malang. Berbagai jenis sampah menumpuk di tengah sungai akibat turunnya volume air sehingga sampah tidak bisa hanyut terbawa air seperti pada musim penghujan. Sampah-sampah ini sebagian berada di pintu air dan di pinggir sungai sehingga mengganggu pemandangan kawasan. Upaya untuk mencegah dan meminimalisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di aliran sungai, papan larangan sudah banyak dipasang. Namun belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat, sehingga pemandangan seperti ini banyak terlihat. Menurut salah seorang warga mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi sungai yang dicemari sampah, dan berharap ke depan rasa memiliki dan kesadaran masyarakat akan semakin meningkat, sehingga sungai bisa bersih dari sampah.
Di lokasi lainnya di pinggir jalan utama Kebonagung Pakisaji juga terlihat cukup banyak sampah yang diangkat dari aliran air di pinggir lahan pertanian. Tidak jarang sampah masuk ke areal persawahan dan menutupi padi sehingga banyak merugikan para petani. Miris Pak ya. Padahal kan air juga sangat pengaruh untuk lingkungan. Ya dari kesadaran masing-masing sih Pak kalau itu Pak. Ya. Meskipun ditindak tegas kan nggak bisa aparat selalu jaga sungai kan. Tapi minimal mungkin ada contoh ya kalau orang yang terkena yang ada kena gitu loh, ada sanksinya kan juga mungkin masyarakat juga sedikit mungkin lebih anu lagi mungkin lebih takut lagi mungkin. Ya itu mungkin berjalan bisa gak lama Pak kalau kayak gitu Pak. Masyarakat juga kan gimana ya, semuanya manusia. Ya. Takut sebentar, Ya. nanti kesananya kembali lagi gitu. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Guna memenuhi syarat sebagai kota definitif dengan minimal 4 kecamatan, Kota Batu melaksanakan pemekaran kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menambah beban ekonomi dan pembangunan kota. Bertempat di salah satu hall hotel di Kota Batu, pembahasan pemekaran wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan Kota Batu hadir dalam rapat koordinasi pemekaran wilayah Sekda Kota Batu. Ketua DPRD bersama sejumlah komisi di DPRD, kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat sekota Batu. Pemekaran kecamatan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. Selain itu, pemekaran kecamatan yang senafas dengan kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks pelayanan publik. Adapun persyaratan dasar pemekaran wilayah meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, dan jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan. Sementara, untuk persyaratan teknis pembentukan kecamatan meliputi antara lain kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, persyaratan teknis lainnya, dan persyaratan administrasi. Diharapkan dengan dilakukannya rapat koordinasi dengan stakeholder yang ada pemekaran wilayah di Kota Batu berjalan dengan lancar dan sesuai cita-cita masyarakat Kota Batu demi kemajuan Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan.